Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa menghadiri perkuliahan secara online pada semester genap tahun ajaran 2022-2023. Baik, pada hari ini kita akan memulai perkuliahan di pertemuan pertama mekanika dengan buku panduan atau referensi yang sudah saya berikan di Google Classroom. Pada pertemuan hari ini merupakan orientasi atau pemaparan materi awal yang kemudian ada exercise atau latihan yang harus kalian kerjakan secara berkelompok, lalu didiskusikan dan dipresentasikan saat pertemuan offline. Baik, langsung saja. Pada hari ini kita akan membahas tentang chapter 12 di buku yang sudah saya berikan, yang akan membahas mengenai Lagrangian and Hamiltonian dynamics atau dinamika Lagrange dan Hamilton. Baik, selanjutnya di sini terlebih dahulu kita akan mengenal ya tentang apakah itu Lagrangian dan Hamiltonian. Secara umum pada fisika dasar atau mekanika klasik, kalian mengenal bagaimana cara menganalisa kasus mekanik itu menggunakan hukum Newton. Nah, pada kuliah mekanika ini kita akan lebih fokus kepada Lagrangian dan Hamiltonian. Apa sih perbedaan dari ketiga jenis analisa mekanik ini? Yang pertama tentang Newtonian. Newtonian ini merupakan analisa yang dikembangkan oleh Newton, analisa mekanik yang dikembangkan oleh Newton, yang base-nya adalah gaya. Ya. Jadi kita harus mengetahui gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Selain gaya, kita juga harus mengetahui initial conditions atau kondisi-kondisi awal dari sistem. Pendekatan ini menggunakan pendekatan vektor, yang mana gaya merupakan vektor, sehingga Newtonian disebut dengan analisa yang menggunakan pendekatan vektor. Ya. Kemudian Newtonian ini bisa kita gunakan untuk case-case atau problem-problem yang simple. Untuk problem-problem yang lebih kompleks, biasanya kita menggunakan metode Lagrangian dan Hamiltonian. Sepintas, Lagrangian dan Hamiltonian itu terkesan lebih rumit, tetapi jika kita gunakan Lagrangian dan Hamiltonian ini untuk kasus-kasus yang simple. Tetapi untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks, Lagrangian dan Hamiltonian akan menjadi lebih mudah digunakan dibandingkan dengan Newtonian. Secara umum, perbedaan dasar mengenai Lagrangian dan Hamiltonian perbedaannya dengan Newtonian adalah jika Newtonian menggunakan force approach analysis atau yang disebut dengan vector approach analysis, analisa menggunakan pendekatan vektor, yang mana vektornya ini adalah gaya. Tetapi di Lagrangian dan Hamiltonian kita menggunakan
pendekatan energi, yang mana energi ini adalah skalar, sehingga menjadi lebih mudah. Ya, kemudian kita harus mengetahui koordinat-koordinatnya saja, tidak perlu mengetahui gaya maupun initial conditions, ya, atau kondisi awal. Jadi kalau kita tahu koordinat atau parameter yang mendeskripsikan sistem tersebut, itulah yang akan kita gunakan untuk metode Lagrangian dan Hamiltonian. Koordinat itu ada banyak macam, ya, ada posisi, ada kecepatan, momentum, ya. Untuk Lagrangian yang harus kita tahu adalah koordinat posisi dan velocity. Kemudian untuk Hamiltonian kita menggunakan koordinat posisi dan momentum. Yang selanjutnya koordinat ini akan kita hubungkan dengan energi. Ya. Lagrangian dan Hamiltonian ini bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang lebih kompleks. Ya. Itulah perbedaan antara Newtonian, Lagrangian, dan Hamiltonian. Untuk yang Newtonian ini biasa kita sebut dengan mekanika klasik, ya. Classical mechanics. Sedangkan untuk Lagrangian dan Hamiltonian kita menganalisanya menggunakan analytical mechanics. Selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya ini adalah tentang generalized coordinates and constraints. Koordinat-koordinat umum dan batasan-batasan. Ya. Secara umum untuk benda tegar yang independen itu memiliki 6 koordinat yang terdiri dari 3 koordinat untuk posisi, translasi, dan 3 koordinat untuk orientasi rotasi, gitu ya. Jadi untuk benda tegar independen itu memiliki 6 koordinat, 3 translasi dan 3 rotasi. Kemudian apakah itu constraint? Constraint adalah batasan-batasan yang membuat koordinat itu tidak menjadi maksimal, ya, tetapi karena ada batasan sehingga koordinatnya jumlah koordinatnya menjadi tidak maksimum, gitu. Bagaimanakah hubungan antara jumlah koordinat dari suatu sistem dengan batasan-batasannya? Jumlah koordinat yang dimiliki oleh sistem disimbolkan dengan N, yang mana N adalah degree of freedom atau derajat kebebasan, ya, derajat kebebasan. Dirumuskan dengan 3N min M. M ini adalah batasan-batasan, kemudian yang disebut dengan constraint, ya, M. Kemudian 3N ini adalah merupakan koordinat maksimum yang dimiliki oleh sistem. Jika sistem itu terdiri dari N particles, N besar adalah jumlah partikel, maka
koordinat yang dimiliki oleh partikel berjumlah N tersebut sebesar 3N, yang mana 3 ini merupakan posisi translasi, begitu ya. Jadi yang kita bahas di sini adalah translasinya, ya. Kalau rotasinya menjadi 6 jika kita masukkan rotasi di sini. Tetapi di sini yang kita masukkan adalah translasinya, posisi translasi, bahwa maksimum jumlah koordinat yang dimiliki oleh suatu sistem adalah sebesar 3. Ya. Jika sistem itu hanya terdiri dari satu partikel. Kalau sistem tersebut terdiri dari N partikel, maka jumlah koordinat maksimumnya sebesar 3 dikalikan dengan N. Yang mana N ini adalah jumlah partikel. Kemudian M adalah batasan-batasan. Maka derajat kebebasan atau N adalah jumlah maksimum koordinat yang dimiliki dikurangi dengan batasannya, ya. Jadi di sini rumusnya menjadi N sama dengan 3N besar min M. Yang mana N adalah derajat kebebasan, 3N merupakan koordinat maksimum yang bisa dimiliki oleh N partikel, ya. Kemudian M adalah batasannya. Baik. Begitu kira-kira bagaimana kita bisa menentukan derajat kebebasan dari suatu sistem. Contoh di sini ada suatu sistem O, di sini titik poin adalah O, ya, titik pusat massa adalah O, kemudian kita tentukan titik referensinya adalah di sini, maka R itu adalah posisi dari titik O, titik pusat massa terhadap referensi, gitu. Kemudian partikel tegar ini pusat massanya atau titik pusat massanya adalah berada di O. Kemudian kita mau mencari posisi titik yang ada di sini, let's say titik P gitu ya, terhadap titik pusat massanya itu jaraknya berapa, disebut dengan R kecil, ya. Jadi R kecil adalah posisi titik P terhadap titik pusat massanya, kemudian R besar adalah posisi titik pusat massa terhadap titik referensi, kemudian rho di sini adalah posisi dari titik P terhadap titik referensi. Yang mana ini R-nya jika memang bendanya ini terdiri dari N partikel, maka kita harus jumlahkan, ya, dari N ke 1 sampai N ke N, begitu ya. Kemudian selanjutnya di sini adalah mengenai definisi dari koordinat umum atau generalized coordinate. Jadi koordinat umum merupakan suatu parameter atau kuantitas yang secara komplit atau secara keseluruhan bisa mendeskripsikan keadaan atau konfigurasi dari suatu sistem. Ya, this N, ya, N di sini adalah derajat kebebasan. Jumlah koordinat umum, ya, dengan derajat kebebasan N itu bisa ditulis menjadi, ya, Q1, Q2, Q3 sampai Qn. Yang mana Q1 merupakan koordinat ke-1, Q2 merupakan koordinat kedua, Q3 merupakan koordinat ketiga sampai dengan koordinat ke N. N ini adalah jumlah derajat kebebasan. Jadi suatu sistem bisa dideskripsikan menggunakan koordinat umum yang disimbolkan dengan Q, yang mana Q ini mulai dari 1 sampai N. N adalah jumlah derajat kebebasannya. Ya. Sehingga untuk generalize koordinat posisi itu dituliskan dengan K. Atau koordinat ke K, yang mana K ini berjumlah
1 sampai N. Gitu. Kemudian di sini jika kita memiliki single particle atau partikel tunggal yang koordinat rektangulernya atau koordinat kartesiannya adalah X, Y, dan Z, yang mana X, Y, dan Z ini adalah fungsi koordinat umum, maka bisa kita tulis koordinat rektangulernya atau koordinat kartesiannya menjadi X sama dengan X fungsi koordinat umum Q1, Q2, dan Q3. Begitu ya. Kenapa koordinatnya ada 3? Ya, sesuai dengan jumlah derajat kebebasan yang sudah kita bahas tadi, bahwa di sini kita contohnya adalah single particle yang independen. Jadi single particle independen artinya jumlah N-nya adalah sebentar nih. Ya. Jadi di sini untuk single particle pastinya ini independen karena kita belum tidak diketahui batasannya, berarti kita anggap independen. Maka jumlah derajat kebebasannya N adalah 3 kali N min M. Karena single particle berarti N-nya sama dengan 1 dan M-nya adalah 0 karena independen, maka N-nya sama dengan 3. Jadi di sini Q-nya ada 3 atau koordinat umumnya ada 3, Q1, Q2, dan Q3. Begitupun juga dengan Y. Jadi Y di sini ada Q1, Y fungsi Q1, Q2, dan Q3, dan Z adalah sama dengan Z fungsi Q1, Q2, dan Q3.